Sekolah ini sangat aneh, tidak hanya pembukaan dan penutupan otomatis. Patung batu itu juga memiliki senyum yang sangat jahat. Bahkan lelaki tua dalam gambar itu bisa mengedipkan mata. Bola besi di dalam mangkuk mulai bergerak. Kecepatan rotasi semakin cepat dan lebih cepat. Nyala api perlahan naik. Di saat yang sama, guru yang berdiri di samping mengkritik Oscar. Tiba-tiba percikan keluar dari mangkuk. Anjia pergi dalam sekejap. Anjia berubah menjadi orang kecil. Oscar dengan panik mencari Anjia. Alhasil, Oscar nyaris melindas Anjia. Anjia menyelinap ke dalam tas Oscar. Setelah pulang ke rumah, Oscar melemparkan tas sekolahnya ke tanah. Pada titik ini, Anjia dengan hati-hati merangkak keluar, tetapi terpeleset dan jatuh ke tanah. Anjia tidak terlalu peduli. Sekarang Anjia ingin pergi ke kamar mandi. Namun saat melihat toilet yang lebih tinggi darinya, Anjia putus asa. Tidak mungkin, Anjia hanya bisa bersembunyi di balik pohon untuk mengatasi kesedihannya. Keesokan harinya, Anjia menelepon Oscar yang sedang tidur nyenyak. Melihat Anjia mungil di hadapannya, Oscar pun terancam. Sekarang Oscar mengerti alasan mengapa Anjia menghilang kemarin. Anjia berkata dia lapar dan ingin makan. Jadi Oscar membawa Anjia bersamanya. Oscar meletakkan Anjia di meja sarapan. Dia mengolesi roti dengan mentega dan membuatkan Anjia sarapan. Namun kini ayah Oscar datang. Takut Anjia ketahuan oleh ayahnya, Oscar meletakkan Anjia di atas mentega, meletakkan sepotong roti lagi di atasnya. Namun ayah Oscar mengambil pisau dan ingin memotong kue itu menjadi dua. Jangan ayah, aku ingin makan semuanya. Oscar mengambil sarapannya dan bergegas keluar. Anjia sangat membenci Oscar. Kepala Oscar terasa sakit mendengarnya. Oscar lalu membuang Anjia ke tempat sampah. Namun melihat truk sampah di depannya, Oscar melunak. Oscar menggendong Anjia keluar lagi. Untuk menghilangkan Anjia, Oscar pergi ke kamar tempat Anjia menjadi kecil kemarin. Tapi dia mendengar rahasia kepala sekolah. Dia ingin mengeluarkan siswa yang lemah dan hanya mempertahankan siswa yang berprestasi. Jadi dia mengatur kontes. Hal ini membuat Oscar, seorang siswa yang lemah, tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat melihat Anjia, Oscar tiba-tiba punya rencana. Ketika sang guru berubah menjadi manusia mungil namun jatuh ke tangan siswa yang lemah, apa yang akan terjadi? Oscar memasukkan Anjia ke dalam saku pulpennya dan membawanya ke ujian. Oscar ingin mengandalkan Anjia untuk lulus ujian, menjadi siswa yang berprestasi. Anjia kehabisan pilihan, jadi dia hanya bisa diam-diam memberitahu Oscar jawabannya. George terkejut saat mengetahui Oscar mengerjakan tes itu begitu cepat. George memberikan tes tersebut kepada Oscar dan menginginkan bantuan Oscar. Usai ujian, Oscar sebagai ucapan terima kasih kepada Anjia membawa Anjia ke toko mainan. Dia memilihkan pakaian yang mencolok untuk Anjia. Tapi saat ini Lina tiba-tiba muncul. Hal ini membuat Anjia takut untuk menyamar sebagai boneka. Sementara Lina tidak memperhatikan, Oscar segera memasukkan Anjia ke dalam tasnya. Oscar dengan gembira bermain sepatu roda pulang. Namun Oscar tidak memperhatikan langkah tersebut, sehingga ia terjatuh ke tanah. Ya Tuhan, mungkin Anjia terpaksa makan pai daging kali ini. Oscar segera membuka tasnya. Pada titik ini, Anjia terjatuh hingga pingsan. Oscar segera mengambil botol air dan menuangkannya ke kepala guru. Untungnya, itu adalah angin puyuh. Tapi Lina kebetulan melihat adegan ini. Wow, guru Anjia telah menjadi sangat kecil. Sudah berakhir, sekarang seluruh sekolah tahu. Setelah itu, keduanya membantu Anjia berganti pakaian menjadi putri cantik. Oscar dan Lina membawa Anjia ke ruang kepala sekolah untuk mencari cara bertransformasi. Tiba-tiba mereka melihat bola besi bergerak. Keduanya mengambil permadani bulu untuk memadamkan api. Oscar menilai menyusutnya Anjia pasti ada hubungannya dengan bola besi. Oscar dan Lina membuka rak buku kepala sekolah. Keduanya menemukan ada ruang rahasia di bawah tanah. Tetapi persetujuan guru diperlukan. Jadi Anjia menurunkan penanya dan menandatangani namanya. Namun di luar dugaan, keesokan harinya, saat papan skor dirilis, Oscar semuanya mendapat 0 poin. Ternyata Anjia sengaja memberikan jawaban yang salah kepada Oscar. Tunggu aku sepulang sekolah. Begitu bel sekolah berbunyi, Oscar segera membuka pintu dan berlari keluar. Di belakangnya, George mengejarnya. Tiba-tiba Oscar tersandung dan terjatuh ke tanah. George juga menemukan Anjia di tas sekolahnya. Ini sudah berakhir. George membawa Anjia pulang. Tanpa diduga, kucing itu mencium bau tersebut dan berlari menghampirinya. Sekarang Anjia dalam masalah. Saat Anjia jatuh ke tangan George, apa yang akan terjadi? George menyematkan Anjia ke papan dart. Satu demi satu anak panah diluncurkan. Maaf, aku tidak tahan lagi. Dia juga punya hari ini. Saat George hendak meluncurkan anak panah berikutnya, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Lina sudah menemukan pintunya. Saat mereka berbicara, Oscar menyelinap ke dalam rumah dari belakang.
Oscar menyelamatkan Angia, tapi George masih berada di luar pintu sehingga mereka tidak bisa keluar. Pada titik ini Oscar melihat drone di atas meja. Jangan lakukan itu padanya, jangan khawatir, aku punya cara. Oscar kemudian mengemudikan pesawat untuk menarik perhatian George. Hahaha, anak itu tertipu. Oscar berhasil menyelamatkan Angia. Adegan lain, kepala sekolah Axel sedang bersiap untuk menjual sekolah tersebut. Dia ingin mendapat manfaat darinya. Oscar membawa Angia ke ruang kepala sekolah. Namun masih belum membuat Angia kembali normal, Axel mengadakan rapat konferensi dan kembali. Axel membuat marah mantan kepala sekolah. Percikan menyala, kepala sekolah telah berubah menjadi peri. Tanpa menunggu reaksi Axel dan Angia, mereka jatuh ke ruang bawah tanah. Apalagi keduanya ditabrak kucing kelaparan selama 3 tahun. Untungnya, Axel menyalakan korek api, menyalakan bensin, dan menakuti kucing itu. Di lantai atas, Oscar dan Lina bersiap menyelamatkan nyawa. Kali ini, George membawa beberapa teman sekelasnya lagi untuk bergabung dengan tim. Mereka kemudian menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ikuti slide terowongan ke bawah. Mereka memadamkan api, menyelamatkan Angia dan Axel. Melalui hal tersebut, Axel memutuskan untuk tidak menjual sekolah tersebut lagi. Angia juga berjanji tidak akan pernah mengkritik siswa. Begitu hasilnya selesai berbicara, mereka berdua dikembalikan ke keadaan semula. Ternyata sejak mantan kepala sekolah meninggal, semangat selalu ada dan melindungi sekolah. Ngaco sekolah semua akan dihukum dengan tepat. Mengalami perubahan kecil ini, Angia juga memahami arti sebenarnya dari pendidikan. Oleh karena itu, mereka telah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Jika Anda memiliki sihir miniaturisasi, apa yang paling ingin Anda kecilkan? Silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke dunia film.